bagiku, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom, selamat malam saudara sekalian, khususnya jemaat GKI Jemur Sari. Setelah berapa lama ya kita nggak ibadah offline? Bulan, mau 2 bulan ya? hampir 2 bulan. Ternyata ada banyak jemaat yang usul kita bikin program, karena banyak yang rindu sama suasana gereja. Saya pikir rindu saya, Pak. Iya, rindu saya juga. Ada yang bilang rindu iya. saya. Ya. Nah, tapi kami sepakat begini, saudara. Kita nggak bikin ibadah online hari Minggu karena khusus hari Minggu sinode sudah siapkan kebaktian umum di YKB, pemuda remaja Ignite, dan juga bina warga untuk menyediakan kebaktian untuk anak-anak. Nah, jadi kita bikin program ini pertama kalinya, namanya cerita Jumat malam. Malam Jumat. Cerita malam Jumat. Seolah-olah serem banget, tapi tenang. Yang diceritakan di sini cerita tentang firman Tuhan, bukan apa-apa. Cuma gimmick aja kalau posternya dibikin seram, dan kebetulan kita berdua tampang cukup menyeramkan. Selalu sih, Pak. Selalu. Kalau saya. Nah, jadi mulai Kamis ini dan Kamis-Kamis berikutnya, malam Jumat berikutnya, kita akan ada bersama di channel ini. Kenalkan, ini Putra Pula, pemuda GKI Jemur Sari. Sebenarnya pemuda Gemit ya. Gemit. Dari Kupang. Gemit dari Kupang. Ya, perantau di sini, kuliah di sini. Saya Pastor Ariel Aditya Susanto dari GKI Jemur Sari. Kok bisa pastor, Pak? Nah, kenapa? Apa salahnya? Ya, kan pastor. Pastor, ya pendeta. Oh, iya. Pendeta. Iya. Nah, pendeta itu kalau offline. Oh. Ini kita online. Jadi supaya lebih internasional, jadi saya ubah sedikit. Siapa? Kita mulai acara kita. Oke. Kita buka dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami keluarga besar GKI Jemur Sari bisa bertemu pada Kamis malam ini, malam Jumat ini. Kami bersama-sama ingin merenungkan firman Tuhan. Kami bersama-sama ingin mendengar kebenaran Alkitab.
Kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami dari awal hingga akhir ya. Urapi kami semua Tuhan, baik kami yang ada di sini maupun kami yang ada di rumah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, saudara, kita sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang kedua. Kita akan baca ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-17 sampai yang ke-20. Saya akan bacakan buat kita semua. Kalau sudah siap, begini berita Alkitab buat kita. Tetapi kami, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikian firman Tuhan buat kita semua. Nah saudara, apa yang kita lakukan sama-sama malam ini sebenarnya berawal dari sebuah pertanyaan begini. Kenapa kok kita baru lakukannya sekarang? Iya, bener Pak. Ya, toh? Kenapa kok baru sekarang bikin program kayak gini? Nah, hari ini tema kita tentang ini. Apa ini, Put? Rindu. Rindu. Nah, karena tema kita rindu, saya mau coba bahas atau menjawab pertanyaan tadi dari perspektif rindu. Kita sudah kebaktian online itu sejak 22 Maret. 22 Maret kita sudah tidak ada kebaktian bersama-sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah pertanyaanku begini, kalau 22 Maret kita pertama kali nggak ibadah offline, kemudian 26 Maret hari Kamisnya kita bikin program kayak begini. Kira-kira jemaat sudah rindu belum? Belum dong, kan baru 4 hari. 4 hari. Itu. Jadi syarat rindu itu ada 2. Kamu tahu? Apa aja Pak? Yang pertama itu rindu itu ada jarak. Harus ada jarak. Jarak yang pertama namanya jarak ruang. Yang kedua jarak waktu. Jadi itu syarat rindu. Jadi rindu itu harus ada jarak ruang, ada jarak waktu. Kalau belum ada hari ini katanya, saking seringnya suami istri kumpul di rumah, nggak kemana-kemana, isolasi di rumah, kemudian ada banyak cekcok. Pernah dengar tentang itu? Nggak pernah sih. Saya belum nikah Pak. Oh belum nikah? Belum Pak, belum nikah. Segeralah. Tapi pertanyaan ini, tahu nggak alasannya kenapa orang-orang ini terlalu lama isolasi kemudian jadi banyak cekcok? Bosen. Karena nggak ada ruang nadi, nggak ada ruang rindu. Biasanya kan pagi suami sudah pergi bekerja, istri sudah pergi juga ngurus anak, antar sekolah, kemudian juga kerja. Baru pulang sore, ketemu di rumah malam. Mereka cakap-cakap, hari ini kami lakukan apa, saya kesini kesana, saya lakukan ini, ketemu orang dan segala macamnya. Ada yang diceritakan. Ada yang diceritakan. Sekian waktu nggak ketemu, 1 hari itu cukup untuk menimbulkan Rasa rindu. rasa rindu. Ruang rindu tadi. Nah sekarang, bangun pagi, agak siang, sore, malam, terus kita di satu rumah yang sama. Ini acara apa ya Pak? Ini acara cerita malam Jumat.
Saya pikir curhatan hati pendeta. Sedikit banyak kami mengalami. Sedikit banyak saya dan istri mengalami apa yang saya ceritakan. Tapi tolong tidak perlu dibuka dalam forum ini. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, Boleh Pak, boleh kita lanjut. Kalau mau dilanjutin tadi juga nggak apa-apa. Tidak perlu. Nanti kita Itu di luar forum ya? khusus saja kita berdua. Nah, kita cerita Alkitab. Siap, ya. siap. Nah, pertanyaannya kan begini. Terus apa apa kaitannya cerita tentang rindu ini dengan cerita Alkitab hari ini? Ada ide nggak? Kenapa kok kita membaca 1 Korintus 2 ayat yang mulai ayat berapa tadi? 17 Ayat ya? 17 sampai 20. Oh, bisa bacakan lagi kita? Ayat 7. Tesalonika kedua ayat 17 sampai 20. 17 aja dulu. Oke, 17. Tetapi kami, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Dengan rindu. Kita bicara tentang rindu. Paulus ternyata merasakan yang namanya rindu. Itu. Ada ya, aku juga baru tahu. Kalau di Alkitab ada tulisan gitu-gitu. Kamu jarang baca Alkitab berarti. Jangan dikerasin Pak, mama saya nonton soalnya. Jadi perhatikan kata ini. Perhatikan kata ini. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan apa? Rindu. Rindu yang besar. Bukan cuma rindu ala kadarnya. Pernah nonton Avenger Endgame? Pernah? Anaknya Tony Stark, si Iron Man itu, namanya Morgan. Satu kali mau tidur kemudian dia bilang sama papanya apa? I love you 3000. I love you 3000. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Aku tresno kamu 3000. Aku tresno kamu 3000. Kira-kira simbolisasi ini menggambarkan sebuah ungkapan cinta yang besar sekali. Morgan yang sederhana itu masih kecil, membayangkan 3000 itu angka yang cukup besar. Jadi bukan cuma cinta Papa, tapi cintaku itu 3000. Sama seperti Paulus. Dia rindu pada jemaat di Tesalonika dan rindunya itu gede banget. Besar banget. Kata yang dipakai untuk kata besar pada ayat ini sama dengan kata banyak di Matius 9 ayat 37. Kalau saya bacakan, ini nats yang sangat terkenal, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Kata Yunani polus di sana. Nah, kata polus ini yang kemudian membentuk nanti kata poligami, poliandri, poliglot, banyak. Rindu yang besar. Nah, pertanyaannya kemudian begini, pernah nggak kamu ngalamin rindu yang besar, rindu yang nggak ala kadarnya? Ini sebagai perantau nih, sebagai orang yang dari Jauh NTT, kan, jauh perantau Surabaya. Pernah sih, kalau homesick pasti pernah, tapi nggak sebegitu besarnya kayak sekarang. Kalau sekarang tuh ditambahin takut, rindu tapi ditambah-tambahin tuh sama takut. Takut apa? Takut karena ya di luar lagi nggak baik aja. Jadi ya mau balik juga nggak bisa, rindu juga dipendam aja. Karena emang posisinya emang lagi nggak bisa balik, dilarang balik. Terakhir pulang ke Kupang kapan? Gak lama sih, Desember kemarin pulang. Tapi karena emang di rumah juga dibilang anak mama, jadi mau ngapa-ngapain juga ya sama mama terus, jadi emang rindu sih. Mamiku, papiku tinggal nggak jauh dari Surabaya, cuma 1 jam naik mobil, Malang. Tapi selama masa isolasi ini, ya kita nggak boleh datang ke sana, mereka juga jangan ke sini. 29 Maret yang lalu, mamiku ulang tahun.
ya pingin pulang. Biasa ulang tahun makan bareng keluarga, tapi ya nggak bisa. Memendam rindu tapi nggak bisa mengekspresikan atau memecah kerinduan itu. Ya memang keadaannya lagi seperti ini. Nah Emang itu juga yang boleh balik. itu juga yang dirasakan Paulus. Coba kita lanjut di ayat yang ke-18. Aku baca ya buat kita semua ya. Sebab kami, ini termasuk Paulus, telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus malahan lebih dari sekali. Tetapi siapa? Iblis telah mencegah kami. Jadi pingin pergi, pingin memecah kerinduan ini dalam sebuah perjumpaan, tapi ya nggak bisa. Ada yang nahan gitu. Ada yang nahan. Ada halangan. Kalau dalam bahasa sini kan Alkitab tulis iblis yang mencegah kami. Ada penjelasan begini. Iblis ini siapa? Mungkin di ayat 16 bisa menjelaskan itu. Orang-orang yang mau menghalang-halangi para pekabar Injil memberitakan firman pada bangsa-bangsa lain. Jadi waktu itu Paulus yang mendirikan jemaat Tesalonika, dia punya semangat untuk memenangkan orang-orang yang ada di Tesalonika, baik orang Yahudi maupun yang non-Yahudi. Nah, orang-orang beretnis Yahudi dan beragama Yudaisme itu nggak suka dengan ide itu. Sehingga pada akhirnya setelah berkarya beberapa lama, dia harus pergi dari Tesalonika. Perginya nggak enak. Katakanlah dia terusir. Dia pindah kemudian ke sebuah kota lain, namanya Berea. Nah itu kondisinya. Jadi itu yang dimaksud kira-kira dengan iblis. Iblis yang Menghalangi. Kita rindu, kita pingin ketemu, tapi nggak bisa. Ada yang menghalangi. Dan seperti kita hari ini. Ada rindu tapi nggak bisa balik, mau keluar ada batasnya. Betul. Mau mudik dilarang. Mau mudik jangan. Untuk kebaikan semua kan semua pemerintah bilang jangan mudik dulu gitu. Nah, kasian ya, maksudnya kasian juga ya orang kayak Paulus hanya bisa memendam rindu tapi gak bisa. Maksudnya orang seperti Paulus dia harus memendam rindu tapi gak bisa dilampiaskan rindunya. Ya. Dan karena itulah dia menulis surat kan. Kalau hari ini kan kita enak saja. Kita ada fast. Mama bisa kan dari Kupang bisa. Apa itu? Video call. Bisa, tapi biasa minta bantu Bapak. Bisa bantu Papa. Oke. Kita bersyukur ada teknologi itu. Yeah. Paulus zaman itu ya dia hanya bisa bersurat satu arah, kalaupun surat itu kemudian dibalas ya syukur, tapi perlu proses juga cukup lama bahwa apa yang dituliskannya itu sampai ke jemaat Tesalonika. Nggak semudah kita hari ini. Jadi bagaimanapun, serindu apapun kita hari ini dengan apapun, termasuk dengan kegiatan bergereja, kita mesti tetap bersyukur. Bisa jadi Tuhan mau berbicara sesuatu sama kita. Tuhan mau mengajari kita tentang satu rasa yang selama ini mungkin hilang. Selama ini kita menganggap semuanya otomatis terjadi. Kita bangun pagi, kita bekerja, kita sekolah, kita kuliah. Hari Minggu kita ke gereja itu begitu mudahnya. Sampai satu waktu semuanya itu diambil dari kita. Ada jarak ruang, ada jarak waktu. Dan kemudian tiba-tiba kita ngelihat ke belakang, enak zamanku biyen ya gitu. Kalau ungkapan itu pernah dengar? Pernah. Enak yang dulu ya. Yeah. Saya membayangkan, saya percaya ini akan segera selesai. Kita akan kebaktian offline lagi. Amin. Dan saya membayangkan sensasi jemaat ketika pertama kali balik ke gereja dan duduk di bangku-bangku ini.
pasti wow. Karena itu yang dirindukan. Banyak jemaat WA saya, Pak, ibadah online kok sudah mulai bosen. Ya iya, kita pun merasakan itu. Kita pun merasakan kerinduan bareng-bareng sama-sama. Tapi oke lah, saya pikir saudara, kita mesti melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Kenapa Allah mengizinkan semua ini? Bisa jadi, satu hal sederhana, Allah mau mengajari kita tentang rasa ini. Rasa rindu. Rindu pada sesuatu yang sebenarnya Tuhan selama ini berikan sama kita, tapi kita kurang peka untuk melihatnya sebagai sesuatu yang berharga. Sejenak Tuhan izinkan semuanya diambil, sampai pada suatu waktu Tuhan kembalikan semuanya pada kita. Pasti kita akan menyambutnya dengan segala rasa yang baru. Selamat untuk terus merindu. Sampai nanti satu kali waktu kita kembali bertemu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perenungan firman hari ini, untuk setiap percakapan yang terjadi. Kami orang-orang yang sedang rindu akan banyak hal. Rindu supaya semua kembali seperti sedia kala. Rindu bekerja kembali dengan normal, berbisnis seperti dulu, kuliah, sekolah, mengantar anak sekolah, berjalan-jalan dengan keluarga. Dan satu kerinduan kami juga, kami rindu untuk bergereja bersama-sama. Kami berharap tidak selamanya kami ada di dalam kondisi kami harus beribadah online. Tapi satu waktu kami akan kembali bertemu di gerejamu ini. Sembari kami menunggu saat yang tepat yang Tuhan izinkan kami untuk saling melepas rindu. Biarlah kami boleh dengan bersabar mencoba melihat bahwa semua yang terjadi saat ini bisa jadi Tuhan izinkan untuk satu maksud. Tuhan ingin mengajari kami tentang sebuah perasaan sederhana yang selama ini mungkin sudah kami abaikan. Kami terlalu sibuk melakukan ini dan itu. Kami menjalani rutinitas dari hari ke hari dengan begitu mudahnya. Sampai kami lupa menghargai setiap detail apa yang kami lakukan itu berharga. Bahkan bisa ke gereja hari Minggu itu pun ternyata adalah sebuah anugerah kemewahan yang luar biasa. Semua itu baru kerasa ketika Tuhan izinkan sejenak semuanya itu terambil dari kami. Sertai kami Tuhan di masa-masa kami merindu ini. Sampai waktunya kelak Tuhan akan lepaskan setiap kerinduan kami ketika kami bisa kembali seperti sedia kala beraktivitas seperti sebelum masa pandemi ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mama jantung hati, Mama
sing lupa mamae Sio mama beta rindu mau pulang Sio mama mama Sulia wangi beta belum balas mama mama pun capek dolo sio tete manis jaga beta pun mamae Sio mama sayangi Mama jantung hati Mama Sio mama sayangi Mama Sio mama beta rindu mau pulang Sio mama mama Sulia uruslah wangi beta belum balas mama pun capek Lia beta Sio tete marise Sio tete marise Sio tete marise jaga beta bung mamai Sio mama sayangi Mama jantung hati Sio mama sayangi Mama Untuk mengobati kerinduan saudara semua sama gereja kita, saya mau ajak kita keliling sebentar. Ada banyak jemaat yang kalau hari Minggu ambil tempat sembarang saja random. Tapi saya mau mengingat-ingat tempat-tempat yang spesial. Jemaat-jemaat tertentu memilih kalau tiap hari Minggu ke gereja ya duduk di situ. Ayo coba kita ingat-ingat kembali. Sudut di sini ini nggak begini ya, misalnya semua tuh kursi diturunkan, ini tempat sakralnya Bu Veta Tenggara, selalu di situ. Di sebelah sini biasa Bu Sari, Bu Lydia, Bu Narti, dan ujung sini khusus tempat spesialnya Bu Arif. Kenapa ibu-ibu itu ada di barisan belakang? Karena memang setelah kebaktian mereka harus segera pergi ke kedai pagi untuk berjualan makanan. Nah, makanya tempatnya di situ. Sekitaran sini, kalau nggak salah bangku ini atau ini tempatnya Tante Jen Wong Pucing, Tante Antono, kadang Tante Lydia juga bergabung di sini. Kalau sini keluarga Pak Santos, Bu Lili, dan anak-anak mantu selalu di sini. Nah, nggak banyak jemaat yang suka duduk di depan, tapi saya selalu mencermati satu pasangan suami istri yang selalu duduk di deretan pertama bangku gereja ini.
Bu Lisa, dan Pak Hendra. Kalau di sini karena dekat dengan pintu samping, tempat di mana biasa jemaat-jemaat yang berkursi roda masuk dari sini lebih mudah. Ini tempat wajib buat Pak Sardius, Bu Esther, juga Dr. Alfonsius Anapaku, Bu Debbie, dan juga anak-anak Angel, Arthur, Diana. Nah, agak ke belakang kita ada di sini. Kita sering nyebutnya dengan bercanda Pak Kumis, karena kumisnya bagus. Pak Johan, Bulita, dan Clarin, putri satu-satunya. Di barisan belakang ini saya selalu ingat ada Bumis, Pak Freddy, Mbak Marike, Bu Ati. Wah, pokoknya sudah di sini. Nah, kalau kebaktian pemuda barisan ini juga, kira-kira barisan ini sudah area yang sudah diblok oleh keluarga Pak Charles, Bu Wanti, Bu Ida, Bu Ike, Agatha, Tamara kalau pulang dari Jakarta juga bergabung. Kita naik ke atas. Balkon ini juga favorit beberapa anggota jemaat. Kalau kita ingat pasangan suami istri Pak Anton sama Bu Rani selalu ada di wilayah ini. Pak Nathan, Bu Filia, juga yang spesial di tengah ini, setiap saya khotbah, terutama kebaktian jam 8, selalu tatapan langsung ke atas melihat. Kadang Laura Rambu Piras, atau Rambu Piras juga ya. Kalau Dini Rambu Piras, Laura entah sama belakangnya apa. Mereka selalu ambil tempat tengah. Kadang Dharma juga ada di sini. Jadi itu kira-kira sekedar mengobati kerinduan saudara dengan gereja kita. Saya percaya nggak dalam waktu lama kita akan kembali ke sini, kita akan duduki tempat-tempat itu lagi. Sampai jumpa.